Nabi Isa alaihissalam dengan 4 manusia rakus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kisah kita kali ini tentang manusia yang rakus. Sebelumnya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tetap bisa mengikuti kisah-kisah yang menarik selanjutnya. Kisah ini dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam mengadakan perjalanan dengan ditemani seorang laki-laki yang sangat rakus. Keduanya berjalan hingga melewati sungai. Lalu keduanya istirahat di tepi sungai untuk menikmati makan siang. Nabi Isa alaihissalam mengeluarkan 3 potong roti. Sepotong roti dimakannya, sepotongnya diberikan kepada lelaki itu, dan sepotongnya yang tersisa diletakkan di antara mereka berdua. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pergi ke sungai untuk minum dan langsung kembali ke tempat semula. Sejurus kemudian beliau kaget sekali sebab beliau tidak menemukan lagi sepotong roti yang tersisa sebelumnya. Bertanyalah beliau kepada temannya, "Siapa yang mengambil roti tadi?" Temannya menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Beliau memegang tangan temannya dan keduanya berjalan melintasi air sungai. Ketika sudah melewati sungai, ditanya lagi oleh beliau, "Dengan tanda-tanda yang telah aku perlihatkan kepadamu barusan, aku mau bertanya kepadamu, siapa yang mengambil roti itu?" Temannya kembali menjawab, "Aku tidak tahu." Keduanya melanjutkan perjalanan lagi sampai tengah malam, dan mereka melihat seekor kijang. Dengan kehebatan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, beliau memanggil kijang itu, dan dengan patuh kijang tersebut datang di hadapan beliau. Kemudian beliau menyembelihnya dan memanggangnya untuk dijadikan santapan malam mereka. Selesai menyantap makan malam, beliau berkata kepada tulang belulang kijang itu, Berdirilah kembali hai kijang dengan izin Allah." Serta merta kijang itu hidup kembali dan pergi meninggalkan mereka berdua. Bukan alang kepalang takjubnya sahabat Nabi Isa alaihissalam menyaksikan pertunjukan yang sangat langka tersebut. Bertanya lagi beliau kepada temannya itu, "Aku bertanya dengan tanda-tanda yang telah aku pertunjukkan kepadamu, siapa yang mengambil roti tadi?" Jawaban laki-laki itu sama dengan sebelumnya, "Aku tidak tahu." Keduanya berjalan lagi sampai tiba di padang pasir yang sangat luas. Keduanya beristirahat sejenak sambil berteduh di bawah sebuah pohon yang cukup rindang. Nabi Isa alaihissalam mengambil tanah dan pasir lalu dikumpulkan di hadapan temannya seraya berkata, "Berubahlah engkau menjadi emas dengan izin Allah." Seketika itu juga tanah dan pasir itu berubah menjadi bongkahan-bongkahan emas. Tercengang laki-laki itu menyaksikan keajaiban yang terjadi di hadapannya. Dengan Nabi Isa, bongkahan-bongkahan emas itu dibagi 3 sambil berkata, "Sepertiga bagian ini untukku, sepertiga untukmu, dan sepertiga yang tersisa untuk orang yang telah mengambil roti tadi." Dengan spontan temannya berteriak, "Akulah yang mengambil roti itu." Akhirnya beliau berkata, "Kalau begitu, jauhilah aku. Cukup sampai di sini engkau menemani perjalananku. Engkau telah menyaksikan beragam kekuasaan Allah yang aku tunjukkan kepadamu, tetapi engkau tidak mau mengakuinya. Sekarang engkau mau mengakuinya hanya karena kerakusanmu terhadap dunia." Beliau memberikan semua emas itu kepada temannya dan pergi sendirian, tidak lagi ditemani lelaki tersebut. Sesaat setelah Nabi Isa alaihissalam pergi, tiba-tiba datang 3 orang perampok yang langsung membunuh si laki-laki itu dan merampas emasnya. Mereka sangat senang sekali mendapatkan emas amat banyak. Karena rasa lapar yang melilit perut, diutuslah salah seorang di antara mereka untuk membeli makanan di desa terdekat. Ketika temannya pergi membeli makanan, kedua perampok ini berunding untuk membunuh temannya. Kalau ia kembali, kita habisi saja dia, dan emas ini kita bagi berdua. Bukankah kita akan menjadi orang yang kaya raya mendadak? Kata seorang di antara mereka berdua. Temannya menyetujui usulan tersebut. Rupanya orang yang membeli makanan juga punya niat jahat. Aku akan taruh racun dalam makanannya
agar mereka berdua mati, sehingga aku bisa menjadi orang yang kaya raya dengan memiliki semua emas itu, pikir lelaki itu. Saat kembali, ia langsung dibunuh oleh kedua temannya, dan tanpa pikir panjang mereka langsung menyantap makanan itu dengan lahapnya. Selesai makan, tidak berjarak lama tewaslah mereka berdua. Tak lama kemudian, secara kebetulan Nabi Isa kembali melewati jalan yang sama dan mendapati temannya dan 3 orang perampok itu sudah mati semuanya. Takjub beliau melihat pemandangan itu. Turunlah malaikat Jibril menceritakan kejadiannya kepada beliau. Saat itulah beliau berkata, hadhid dunya fahzaruha, inilah dunia, waspadalah dari bersifat rakus terhadapnya. Sahabat semuanya, mari kita menjadi manusia yang merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang didatangkan dari kerakusan selain kebinasaan. Sampai ketemu di kisah inspirasi lainnya bersama Syahrul 86 Channel. Dukung terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.